Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Gandes dalam pembelajaran PPKN tema C. Untuk kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa siapkan buku paketnya ya. Baik anak-anak semua, silahkan dibuka buku kalian halaman 12. Nah, untuk halaman ini kita akan belajar tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Ada yang tahu tidak? Nah, hak itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir. Kemudian, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sedangkan tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita lanjut ya anak-anakku. Silahkan dibuka halaman 13 dan halaman 14. Nah, pada halaman 13 itu ada beberapa gambar yang harus kalian amati ya. Setelah kalian amati, kalian harus bisa menyebutkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, di sini Ibu berikan contoh satu, yang nomor satu. Kalian perhatikan gambar yang nomor satu. Di situ ada gambar seorang anak yang sedang makan. Nah, kira-kira apa haknya? Nah, hak dari seorang anak itu adalah mendapatkan makanan. Kemudian, apa kira-kira kewajibannya setelah dia mendapatkan makanan? Nah, kewajibannya adalah merapikan dan membersihkan peralatan makan. Nah, untuk yang nomor 2 sampai nomor 5, silahkan dilanjut ya. Kalian bisa lihat contoh yang sudah Ibu berikan. Mudah kan? Insya Allah mudah ya. Sekarang silahkan dibuka halaman 16. Pada halaman 16 itu ada sebuah tabel tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, di dalam tabel itu harus kalian lengkapi. Nah, di sini sudah Ibu sebutkan, yaitu diantaranya hak sebagai seorang warga itu yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Dan hak yang kelima yaitu hidup tenang dan damai. Sedangkan kewajibannya yaitu yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, dan desa. Kemudian, kewajiban yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kalian. Dan terakhir yaitu membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, berikut adalah hak kewajiban sebagai warga masyarakat. Silahkan nanti disalin di buku kalian ya di halaman 16. Nah, selanjutnya yaitu tentang apa sih alasannya hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, alasannya yaitu agar tidak terjadi kekacauan dan agar menjaga hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintah. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, selanjutnya ada tugas yaitu kerjakan di buku paket kalian halaman 38. Nah, setelah kalian mengerjakan tidak perlu difoto ya. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut ya nak. Silahkan dibuka buku kalian halaman 57. Nah, pada halaman 57 kalian diminta untuk mencari kewajiban-kewajibanmu sebagai anak dan sebagai seorang pelajar. Nah, kira-kira apa saja kewajiban kalian sebagai anak dan sebagai seorang pelajar? Nah, di sini sudah Ibu berikan contoh, Ibu berikan dua contoh. Yang pertama yaitu kewajiban kalian yaitu menghormati guru. Kemudian yang kedua yaitu belajar dengan rajin. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian
lanjut sendiri dan ditulis di buku paket kalian sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalian lihat bagian yang bawah yang ayo lakukan. Di situ kalian diminta untuk mencari apa pengaruh dari melaksanakan kewajiban berikut ini terhadap dirimu. Jawablah pada tabel berikut dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa perhatikan materi yang sudah Ibu buat ini di slide ini. Yang pertama, yaitu kewajiban kalian, yaitu belajar dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Kira-kira apa pengaruhnya bagi diri kalian sendiri jika kalian itu belajar dengan disiplin dan sungguh-sungguh? Yaitu kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu masuk sekolah tidak terlambat. Nah, kira-kira pengaruhnya apa? Nah, jika kalian datang tepat waktu atau tidak terlambat, kalian akan belajar lebih nyaman, tidak terburu-buru. Nah, ini adalah kewajiban pengaruh dari kewajiban bagi diri kalian sendiri. Untuk selanjutnya, silahkan lanjut sendiri ya nak, silahkan ditulis di buku paket kalian. Insya Allah. Sekarang silahkan dibuka buku kalian halaman 72. Nah, pada halaman ini ada 5 gambar yang harus kalian amati. Nah, di sini kalian diminta untuk apa? Nah, kalian diminta untuk menentukan kewajiban yang ada pada setiap gambar. Jelaskan manfaat yang didapat jika melaksanakan kewajiban tersebut. Jelaskan pula akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban itu. Nah, di sini Ibu berikan 2 contoh, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Sekarang silahkan dilihat gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama itu terlihat Nindya menyiapkan buku pelajaran. Nah, kira-kira apa kewajibannya, apa manfaatnya, dan apa akibatnya? Nah, pada gambar yang pertama yaitu kewajiban dari Nindya yaitu menyiapkan buku pelajaran. Nah, sedangkan apa manfaatnya jika menyiapkan buku pelajaran itu? Yaitu supaya tidak ada buku yang tertinggal. Nah, kira-kira apa akibatnya jika tidak disiapkan? Nah, bisa salah bawa buku atau mungkin tidak sesuai dengan jadwal. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Silakan dilihat gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, di situ dijelaskan bahwa Bagas sedang belajar dengan tekun. Nah, di situ kewajiban Bagas adalah sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan tekun. Nah, kira-kira apa manfaat? Kenapa harus belajar dengan tekun? Manfaatnya yaitu supaya mendapatkan nilai yang bagus ataupun berprestasi. Sedangkan kira-kira apa akibatnya jika tidak mau belajar? Akibatnya yaitu kalian bisa mendapatkan nilai kurang bagus atau mungkin kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan. Nah, di situ sudah Ibu berikan contoh 2. Untuk nomor 3, 4, dan 5 silahkan dilanjut sendiri dan ditulis di buku paket kalian masing-masing. Kita lanjut, buka buku kalian halaman 101. Nah, pada halaman 101 kalian diminta untuk memperhatikan gambar-gambar yang ada di sini, yaitu apakah gambar tersebut sudah menunjukkan pelaksanaan hak dengan tanggung jawab? Tulislah pelaksanaan hak dengan tanggung jawab yang benar. Nah, di sini Ibu berikan satu contoh. Kalian bisa lihat di buku kalian pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama dijelaskan bahwa Dini dan Nia berebut raket untuk bermain bulu tangkis. Kira-kira gimana pelaksanaan hak dan tanggung jawabnya? Yaitu sebaiknya Dini dan Nia harus bergantian agar tidak berebutan. Nah, silakan dilanjut untuk gambar yang berikutnya, yaitu gambar yang kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut halaman 119. Pada halaman 119, kalian diminta membaca kembali teks yang berjudul tentang B.J. Habibie yang terdapat pada buku
paket kalian yang subtema 3 pembelajaran yang ke-1. Kemudian setelah kalian baca, kalian diminta untuk melengkapi tabel yang ada di buku tersebut, yaitu berkaitan dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, di sini Ibu berikan contoh pengamalan sila yang kedua. Nah, pengamalan sila yang kedua, nilai-nilai yang terkandung itu tentang manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar. Nah, adapun contoh sikap B.J. Habibie yang mencerminkan nilai sila Pancasila, yaitu beliau adalah memiliki sikap yang disiplin dan tekun belajar. Nah, silahkan kalian lanjutkan untuk sila-sila yang berikutnya, seperti sila yang pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut nanti untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.